Halo guys, yo malam ini ada yang berbeda nih, karena yang biasanya hostnya itu Panca, sekarang tergantikan oleh saya, tapi cuma sementara Pak. Mohon maaf, cuma sementara. Ya guys, halo, saya Aris, saya termasuk salah satu tim kreatif juga di Satu Pintu. Jadi seharusnya saya di balik layar karena ini tamunya spesial, jadi saya yang terjun langsung, asik terjun langsung. Jadi teman ngobrol ini bakalan tayang setiap hari Sabtu. Tunggu aja pokoknya hari Sabtu, biasanya sore sih uploadnya. Kalau saya nggak sibuk, gitu asik. Tergantung saya yang upload, ya kan? Jadi bintang tamu malam ini itu adalah bintang tamu yang sangat amat spesial. Ini adalah man of the man, asik. Man of the man of the janda. Kita sebut Yahya Evi Sena. Asik. Kok punya saya nggak ada isinya. Mohon maaf itu. Coba gini di Bali. Berani. Ya, inilah teman saya, Yahya Evi lah. Avi. Ya, inilah teman saya, yaitu Yahya Evi Sena. Oke, teman saya ini salah satu lulusan dari Fakultas Keperawanan, keperawatan maksudnya, tapi masih perawan? Nggak perawan dah. Apanya? Oke, pembahasan malam ini sebenarnya itu kasih bocoran dikit aja lah, nggak apa-apa, tentang janda. Asik. Janda katanya Mas Yahya ini janda selalu di depan. Padahal janda itu dari belakang nikung ke depan. Ya ampun. Oke. Yahya Evi lah. Yahya Evi Sena. Asik. Pertama kali pacaran kapan, Mas? Pertama kali pacaran SMP. Iya, SMP. Katanya bayi. SMP kelas berapa lu? Belajar ya. Terus bacol. Pacarku mana? SMP kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3? Iya. Mau kelulusan itu. Jadi kelas 3 awal sih. Ini pertanyaan yang sangat penting. Ranking sebelum pacaran. Ranking berapa tuh? Lupa. Kalau SMP lupa. Atau jangan nggak pernah ranking. Peringkat saya. Oh, peringkat 10 besar. Alhamdulillah. Menurut Yahya nih, pacaran zaman dulu sama zaman sekarang, ada perbedaan apa gimana? Apa sama aja mungkin hype-nya asik ya? Untuk pacaran dulu sama sekarang ya berbeda teman. Berbeda. Kalau dulu kan cuma dibuat asik. Belum ada pemikiran yang sekarang nggak asik dong. Wah, jangan gitu. Ya, lanjut. Kalau dulu memang nggak ada pikiran kayak wah setelah pacaran nih mau ngapain nih sampai nikah itu nggak ada gini. Berarti dibuat asik aja. Dibuat asik aja. Kalau untuk pacaran dulu biar asik. Pacaran dulu biar. Kalau saat ini ya pastinya jelas ke jenjang yang inginnya jelas jenjang yang berikutnya. Kalau dalam pacaran ini kan biasanya ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyian. Di balik semak-semak
ada dua pasangan lagi bersemak-semak. Pernah cinlok nggak? Kalau cinlok Pernah. Itu pernah. Akhir-akhir ini atau dulu? Dulu juga pernah. Dulu juga pernah. Sekarang Dan juga pernah. untuk yang saat ini sangat Sangat cinlok. Oh, sangat cinlok. Kalau dulu kan, kalau sekarang nih udah gede nih, pamit ya pamit aja kan. Apanya? Maksudnya umurnya dewasa, udah dewasa kan. Ini udah dewasa kan. Wah, saya dibanding-banding. Sekarang kan udah dewasa nih. Kalau dulu kan masih anak-anak tuh, jadi kayak mau main ditanyain dulu sama orang tua pasti. Mau kemana lu? Tuh cinloknya gimana tuh? Kalau cinlok, ya pastinya satu lokasi seperti itu. Untuk Satu sekolah berarti? ya satu sekolah. Di kamar mandi juga? Enggak. Oh, di musola. Tentu tidak. Oh, enggak di kamar mandi, enggak di musola. Di mana dong? Iya di kampus. Oh, di kampus. Satu kelas, satu kampus berarti pernah juga ya. Ibu pernah cinlok sama satu kampus nih. Oh, udah tahu. Yang belum tahu. Kalau aku pribadi untuk pacaran sebenarnya terbuka ke orang tua terbuka. Jadi Sangat nggak ada nggak ada yang ditutup-tutupin. Semua bukan tapi ya cuman anak-anak yang menurutku baik ya tak kenalin gitu orang tua. Emang kriteria pasangannya itu dulu kayak gimana? Bohai kah? Gede kah? Semangatnya untuk pacaran gitu? Atau gimana ya? Jadi bodinya cantik kah? Terus lebar kah rumahnya? Lebar rumahnya. Gitu. Kalau kriteria untuk wanita nggak harus cantik. Nggak harus cantik. Nggak cantik lah. Karena kalau cantik Standar. Cantik itu relatif ya. relatif. Manis Ya, manis yang penting Kayak tau dipandang itu manis aja itu digilain. manis yang penting dilihat itu nggak membosankan. Sebetulnya yang baik. Ya kayak aku gini lah ya. Aku manis, tapi sorry, levelku bukan kamu. Aduh. Jadi, satu manis. Ya, yang penting dilihat itu nggak membosankan. Oke. Tinggi. Ya, enggak sih kalau tinggi. Yang penting nggak sampai Ngelewatin Anda gitu. Terus baik tentunya. Terus ya ke orang tua sendiri itu ya dia sayang. Orang tuanya dia, orang tua aku. Yang penting Gitu. saling sayang. Oke, untuk pasangan sekarang itu sudah sesuai kah? Apa pasangannya udah yang menurut tadi enak tuh dipandang, manis lah, baik ke orang tua, gede enggak ya? Gede tadi enggak ya? Oke, gede enggak, bohai enggak harus ya kan? Cantik juga enggak harus. Wah, masih ini harus enak gak nih? Jadi kalau untuk sekarang itu udah sesuai apa belum? Sesuai Sesuai sama Ya. kriteria. Kalau di kriteria ya sesuai, tapi kan semua itu relatif ya. Kadang-kadang nggak ada yang masih oke lah untuk kriteria sesuai. Oke, tapi kan tapi kadang ada melenceng-melenceng. Melencengnya. Yang ini termasuk yang sesuai jalur lurus apa sesuai jalur melenceng? Lurus, melenceng, lurus lagi. Oh gitu. Berarti sebelumnya sempat melenceng. Ya. Melenceng ke Ke kiri. Oh gitu. Sama kan punya saya. Kisahnya ya. Gitu. Oke, terus kenapa nih alasannya memilih dia? Selain dari kriteria, mungkin dia orangnya alimah, wasidah, warahmah, atau dia orangnya sangat baik, penyayang atau penyabar? Ya nggak mungkin deh. Wow. Penyabar, terus mungkin humoris, mungkin enak layaknya.
Maksudnya servisnya, jadi perhatiannya gitu gimana? Kalau yang untuk saat ini ya, dia lebih ke mandiri. Dia sangat mandiri, mandi sendiri tentunya ya. Oh gitu. Ya dia sangat mandiri. Terus dia ya kalau sabar, semua manusia pasti sabar ya. Ada batas sabarnya. Terus untuk baik ke orang tuaku, ke orang tuanya dia. Oh dewasa berarti ya, dewasa banget lah. Sangat dewasa. Oke. Pemikirannya sangat dewasa. Jadi kalau aku pernah pacaran itu sama yang di bawahku juga pernah, yang di atasku juga pernah. Ini Yahya sendiri itu termasuk orang yang suka sama yang, maksudnya umur mempengaruhi nggak sih dalam berpacaran? Enggak. Dari dulu sampai sekarang nggak pernah mempengaruhi berarti? Nggak mempengaruhi. Malah kriteria, bukan termasuk kriteria sih, karena kayak sejak pacaran itu lebih banyak di atasku. Oh di atasnya? Lebih banyak di atasku. Entah kenapa ya. Apanya yang ya ceweknya yang di atas? Oh umurnya. Bang, yang pun saya. Umurnya yang di atasnya. Usianya. Padahal enggak mengira dia ini umur berapa sih. Oh gitu. Setelah dijalani ternyata cari tahu ya kan, belusuk dibuka-buka ya kan, akhirnya tahu. Nah yang sekarang itu termasuk berarti di atas juga. Yes. Selisih berapa tahun bro? Asik. Bro, selisih berapa tahun ini? 10 tahun. Ente ini umur berapa? Ente umur berapa? Berarti ya 10 tahun. 10 tahun. Iya, Anda umur berapa? Balikannya dia. Oh, senangnya berbalik-balik. Anda di kepala dia gimana? Umurnya 23. Umur Anda 23. Yes, 23. Umur saya 26. Cocok lah ya. Maksudnya 26 baru kemarin ya. Baru kemarin. Aku nggak tahu. Selamat ulang tahun, Bapak. 23. Ya. Umurnya 23. Berarti 32. Berarti katanya 10 tahun. Berarti 33 dong. 33. Iya. Ente nih, hampir kata sedang. Oke, ini umur 33 itu, nah pertanyaannya bagus nih. Dia sebelumnya udah bersuami tapi cerai atau memang dia perawan sampai tua nih? Asik, perawan tua. Kalau story-nya dia itu nanti ada sendiri ya bahasanya. Ya. Di balik layar. Ya, oke, nanti aja sama aku, sama di kamar juga. Tidak dulu. Oke, baik. Kalau dia sudah pernah married. Sudah pernah married. Nah, bonus 1, 2, 3, 1. bonus 1. Kenapa nggak dibuang aja? Canda buang. Oke, lanjut. Bonus 1. Bonus 1. Umur berapa tuh bonusannya? 7 tahun. Sekarang 7 tahun sekarang. Jadi karena pasti nih orang banyak tanya. Orang kalau berhubungan intinya akulah intinya, Yahya juga, kalau pasti akan ada pertanyaan, emang nggak malu bro? Emang ada bonusnya? Emang orang tua setuju? Itu gimana tuh? Kalau tentang malu, enggak sih. Kalau kemalu itu enggak ada sama sekali. Kalau kemaluan nggak ada ya? Ada kemaluan. Jangan. Punya saya kalah nanti. Kecil. Lanjut. Untuk malu enggak ada enggak ada pikiran untuk kesana, enggak. Berarti fair aja ya. Fair aja. Tapi enggak tahu ya untuk temen atau keluarga enggak tahu. Oh iya. Tapi aku malu sih bro. Malu sih ya. Malu ya ada. Lanjut. Kalau untuk aku pribadi malu enggak ada sama sekali. Terus untuk temen
awalnya bertanya-tanya, bukan malu ya, tapi bertanya-tanya, kenapa sih kok bisa sih, gimana ceritanya seperti apa. Setelah mereka dengar ceritanya dan mereka memahami itu dan apa ya, mengiyakan untuk saya, untuk mengiyakan. Ya udahlah, hidup Ya. dia. Mungkin kalau dari teman ya, mungkin kalau dari keluarga beda. Nih, pertama-tama, mungkin bisa jadi tips, triks buat saya juga, ya kan? Buat teman-teman juga yang mau janda, asik. Triksnya apa sih kok? Kenapa jangan? Kenapa orang dari umur dewasa lah ya, intinya orang sedewasa dia itu bisa jatuh cinta ke Yaya itu karena apa nih? Atau mungkin sebaliknya deh, kenapa Yaya bisa jatuh cinta banget sama dia itu kenapa? Kalau aku pribadi itu apa ya, suka atau cinta apa sayang, cinta mungkin. Lanjut. Untuk cinta itu ke orang yang lebih dewasa, lebih di atas umurnya itu sebenarnya tidak ada tricks and triknya. Tapi Ya, tapi awalnya itu penasaran sebenarnya. Waktu kan ini kan cinlok. cinlok, penasaran nih, Ya. gede apa enggak nih rumahnya gitu, kasih sayangnya. Penasaran. Terus tanya di teman-teman, dia itu siapa? Dia itu siapa? Soalnya seperti apa? Kayak gitu. Oh, ternyata kayak gitu. Terus dilihat, oh ternyata orangnya asik. Nah, asik itu di semua itu asik ya, Mas. Anu lah ya, humble lah ya. Dari orang sekarang humble. Dan kebetulan waktu itu ada event. Nah, kan ini awalnya asik nih orang ini, penasaran ya. Jadi penasaran. Nah, kebetulan ada satu event dan ternyata satu kepanitiaan. Satu tim lah ya. Satu tim. Nah, awalnya itu ada temen juga yang selalu muter-muter nyari vendor, nyari sponsor. Intinya itulah ya. Itu ada 4 orang. Sampai pada akhirnya dari 4 orang ini jadi 2 orang. 2 orang, oke. Tinggal Saya Yahya sama si dia. Ya. Terus berduaan di kamar. Udah. Nah, pas ketika itu, wah, ada apa ini? Ada apa nih? Dan si dianya itu selalu ya nanti kan ada cerita sendiri ya. Itu cuman sekilas aja. Ya, sekilas jelas. Si dianya itu juga ternyata Memendam penasaran. Nah, penasaran juga ke. Jadi intinya sama-sama nih. Ya. Karena emang mungkin udah takdirnya ya. Amin. Mungkin udah jodohnya mungkin. Tapi kan waktu itu aku nggak tahu dia seperti itu. Dan akunya malu awalnya. Malunya itu kayak apa sih, kayak kepedean lah. Jadi bukan malu karena masa sama janda, bukan ya berarti ya? Bukan. Berarti malu karena Iya tak? emang iya tak? Apa namanya, dia suka aku tapi apa nih? Kan kadang ada orang yang suka tapi dia itu tidak bisa menyembunyikan perasaannya gitu. Nah, ketika itu dia itu lagi bingung mau ke suatu tempat, dan aku waktu kuliah di WA, di WhatsApp, ya di mana? Nah, ya tak balas ya waktu kuliah. Nah, kebetulan jam kuliah itu udah selesai dan dia nyamperin ke kampus jemput aku, dan akhirnya dibawa ke suatu tempat nemuin seseorang. Memang waktu event itu. Nah, singkat cerita, dan ternyata dia itu
menyimpan rasa seperti itu. Oh, menyimpan rasa juga. Jadi Ya. memang ya itu tadi ya, memang benar-benar sama-sama penasaran, akhirnya sama-sama suka. Jadi Yes. ya kayak gitu ya. Jadi memang berarti mungkin jalan Allah itu lebih baik memang. Kita udah ditakdirin nih kayak Yes. gitu. Menjalani hubungan ini konflik itu pasti ada kan? Pasti ada. Konflik terbesar deh kayak di titik ini nih jadi ngerasa kayak wah ini berat nih atau saat kan itu dulu deh konflik ini berat, titik terberatnya itu ada nggak? Jadi Titik terberat waktu pasti ada ya. ya pasti hubungan kan ada konfliknya itu ada nggak sih pas mengalami kayak titik terberat susah nih itu pernah nggak sih sampai mikir kayak wah ini berat Ya. Pastinya ada, apalagi si hubunganku saat ini ya. Ini konflik yang terberat itu bukan sama si dianya nanti. Oh gitu. Malah ke orang tuaku. Ah Orang tuaku, keluargaku. Awalnya kan, ya pastinya kan siapa sih yang hubungannya seperti ini yang berani mengutarakan ke orang tua. Pastinya kan berpikir dua kali. Nah, tapi suatu saat itu bahasanya itu kayak merenung lah. Pasti hubunganku seperti ini pasti ada jalannya. Pasti ada jalan keluarnya, tetapi hubunganku nggak mungkin bisa dirusak seperti itu. kalau memang udah jodohnya nih ya, jadi yakin lah intinya yakin. Tapi ada ya, berarti titik terendah itu berarti saat orang tua gak menyetujui dan akhirnya terjadilah perenungan, asik perenungan. Yahya merenung sampai akhirnya wah ini sebenarnya berat tapi tetap yakin gitu. Bisa. Nah, bicara soal orang tua sempat gak menyetujui kan pastinya. Pasti Itu butuh berapa bulan tuh atau berapa tahun sampai orang tua itu akhirnya sampai ya udah aku ikhlas anakku sama janda. mungkin kurang lebih untuk nggak setuju itu berapa ya? Hampir 1 tahunan gitu. 1 tahun. Hampir 1 tahunan. Nah awalnya itu karena nggak setujunya itu mereka bukan dia soal janda ya. Entah Tapi- gimana ya. Tapi story-nya dia, hidupnya dia. Story hidupnya dulu. Nah, kan dulu dia itu teman kakakku, mbak lah, jangan Ya, kakak, nggak apa-apa lah. satu perkumpulan, Satu organisasi. ya, satu organisasi, dan mbakku itu tahu dia yang dulu. Dia yang dulu bukanlah dia yang sekarang ya. Dulu lanjut. Bukan dia yang sekarang. Nah makanya orang tua aku itu kayak Nggak menyetujui lah. Iya kayak gitu. karena story-nya jelek. Nah akhirnya orang tua aku nggak menyetujui. Nah lambat waktu terus ya, singkat cerita orang tua aku itu terus tak ceritain dia itu seperti ini, dia itu seperti ini. Kalau nggak percaya ya udah. Nah ketika itu si dia ini tak bawa ke rumah dengan hati yang was-was, dengan hati yang Berarti takut. ini baru pertama kali dia ke rumah nih. Sebelumnya cuma denger dari orang Yes. sama denger dari Yahya sendiri. Ya itu tak berani diri, yes ayo ke rumah. Nanti mereka mau bilang apa, yes diterima aja. Yang penting apapun keputusan mereka, orang tua aku, yes disyukuri aja. Yang penting kita memperbaiki diri. Nah, singkat cerita datang ke rumah, yaitu tanya-tanya, saling ya Ngobrol. pulang nih, terus selesai pulang. Terus orang tua tanya, oh itu dia kayak gini.
singkat cerita lagi, tak bawa lagi nih ke rumah. Nah, sampai berapa kali ya? Dan akhirnya ya lupa beberapa kali. Dan akhirnya orang tua aku tahu sendiri dia itu seperti apa. Jadi karena apa ya? Jadi karena kemauan lah. Intinya kemauan untuk ini loh. Hubungan ini sebenarnya bisa, bisa. Jadi akhirnya kamu meyakinkan diri, akhirnya dibawa terus nih, dikenalin terus. Yang penting kuncinya itu sabar. Kalaupun kamu mau menjalani suatu hubungan, entah itu hubunganmu tidak ada yang saling disetujui sama orang tua. Yang penting kalian sabar. Kalian sabar itu ya udah pasti ada waktunya. Bukan untuk saat ini, pasti nanti berapa tahun, berapa bulan itu pasti ada jalan keluarnya. Berarti aku termasuk orang yang nggak sabar ya berarti. Mohon maaf ibu yang nggak sabar. Saya tidak menyindir ya. Maaf, saya tidak sabar. Atau ibu yang tidak sabar. Oke, jadi sampai akhirnya luluh ya. Ya berarti perjalanannya juga penuh amat sangat berjuang dan lika-liku banget. Dari orang tua sudah, dari dia sudah. Nah ini tadi yang bonus. Ini bonusnya masih umur 7 tahun. Dia pasti ngerti gak ngerti sih. Menurutku ngerti gak ngerti. Tapi dia bisa nerima ya gak sih? Atau ketika udah ketemu langsung bisa nerima aja gitu. Ketika belum ada hubungan, dia itu ya nggak tahu ya dia itu siapa, kayak aku itu siapa. Ya yang ditahunya itu aku ini temennya ibunya. Nah ya terus aku ya kan sering ke rumah dia, dan si bonus ini ya pastinya bertanya-tanya dia ini siapa. Gitu. Jangan dibilang bonus deh ya. Junior aja deh, junior ini ya berana dia ini siapa, terus sering sini. Sehingga cerita ya udah dia itu sampai sekarang pengen aku ini tinggal di rumahnya. Berarti karena sering ketemu juga, jadi kayak mungkin dia terbiasa juga akhirnya, dan mungkin lambat laun dia bakal mengerti juga gitu. Akhirnya dia ngerti dan nerima mungkin. Oh ini kayaknya sosok ayah yang cocok nih buatku. Mungkin dari dia kayak gitu. Nah, ini harapannya nih ke depan apa nih? Selain menikah nih, mungkin punya harapan berdua yang mau diwujudkan atau apa nih harapannya? Ya, untuk harapan besar ya. Harapan besar pastinya menikah terus satu. Ya. Menikah. Ketika sudah menikah, ingin mengembangkan bisnis lagi. Jadi membesarkan bisnis yang sudah dijalani saat ini. Ya mungkin itu dulu sih. Tebakanku enggak sih. Habis menikah yang dibesarkan bukan bisnisnya, biolan. Jadi selain harapannya yang menikah dan membesarkan bisnis dan juga membesarkan beliau, pesan dong untuk teman ngobrol yang sedang menonton ini, di mana saja dan kapan saja Anda menonton. Pesan untuk teman ngobrol, apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian inginkan, dan apapun yang kalian harapkan tentang percintaan, tentang bisnis, tentang segala-galanya, jalani, lakukan, dan jangan menyerah. Yang pastinya tetap sabar. Pasti semua itu ada jalan keluarnya. Oke. Jadi buat teman-teman nih yang kata Yahya tadi, jangan pernah menyerah, tetap sabar. Apapun yang kalian inginkan, kalau
itu baik untuk kalian dari Allah, pasti itu bakalan terwujud. Oke, terima kasih Mas Yahya. Terima kasih. Oke, jangan lupa untuk teman-teman follow. Kok follow sih? Follow sih. Jadi jangan lupa untuk teman-teman like dan subscribe. Aduh, Komen, like dan subscribe channel Satu Pintu. Oke, sampai jumpa lagi di teman ngobrol berikutnya.